Yes, ketemu lagi di video yang terbaru. Nah, sebelum mulai, gue mau say thank you dulu sama teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen. Dukung terus channel ini ya, karena biar saya menang Pilkada 2021. Bukan Pilkada, tapi dukung terus channel ini biar gue bisa terus share banyak hal positif. Gue pun tambah semangat karena kalian mengklik tombol subscribe. Nah, dan juga terima kasih untuk semuanya. Juga gue kemarin begitu posting, gue tanya istri gue, dia nonton video paling terakhir kayaknya hari itu malam. Tanya dia setelah dia nonton gimana, dia bilang tangan lu nggak bisa diem. Gue bilang tangan gue nggak bisa diem karena ini pun mempengaruhi otak gue bekerja. Jadi disuruh tangannya agak diem. Kalau tangan diem kayak kurang gitu. Nah, jadi gue bilang begitu tangan ini gerak, otaknya juga kerja nih. Mungkin ada beberapa orang yang modelnya sama seperti gue, mungkin ada juga yang enggak. Jadi sebenarnya balik lagi ini sebagai pola pikir kita. Dan gue yakin pola pikir ini sangat mempengaruhi. Karena apa? Cara kita respon sesuatu itu pun sangat mempengaruhi. Tapi harus tetap belajar dari pola pikir nih. Kalau pola pikir kita merespon segala sesuatu dengan negatif, otomatis yang positif pun akan jadi negatif. Nah, jadi cara respon kita ini sangat penting ya. Karena saya kasih contoh paling simpel sama anak-anak. Kalau dulu sebelum gue pelajari mengenai mindset ini, anak gue melakukan satu kesalahan kecil. Contoh, numpahin air di kamar mandi. Kamar mandi gue kan modelnya versi yang kering ya. Numpahin air di kamar mandi itu bukan hal besar. Tinggal ambil kain pel, lap. Kalau nggak ambil keset, lap. Beres kan. Tapi respon gue adalah apa? Gue marah besar. Kenapa lu nggak hati-hati? Kenapa lu nggak bisa lebih hati-hati? Kenapa lu nggak bisa lebih nggak usah yang aneh-aneh lah? Padahal dia hanya menumpahin air. Tapi respon gua ini tidak baik, dan respon gua ini marah-marah. Akhirnya apa? Wah, mood yang jelek siapa? Anaknya udah pasti moodnya jelek karena dimarahin. Mood yang kedua jelek siapa? Ya gua sendiri. Nah, jadi sebenarnya cara kita merespon ini pun bisa mempengaruhi keseharian kita. Kita punya pola pikir, kita punya sikap, kita punya kebiasaan, kita punya nasib. Nasib lu ditentukan dari cara lu respon. Bener nggak? Kalau nggak percaya, gue kasih contoh lagi. Nah, gue kasih contoh. Jadi waktu itu pernah kejadian, gue kerja di satu perusahaan es krim yang jualannya di mall. Nah, waktu gue kerja, gue tuh pengennya bisa berikan yang terbaik untuk si perusahaan ini nih, si tempat es krim ini. Gue mikirkan gimana sih kondisi di sekitar sudah tidak rame, income omset udah ngedrop. Terus gue bilang, waktu gue meeting ke kantor, gue bilang coba deh kita coba berpikir kita bikin promosi apa nih yang spesial untuk tempat gua, soalnya memang siang ini sangat sepi. Terus tahu nggak respon dari ownernya, bukan bosnya lain, bukan manajernya, tapi respon dari ownernya. Dia bilang apa? Itu bukan urusan kamu jaga toko. Urusan kamu jaga toko, udah kamu nggak usah mikirin itu, kamu udah jaga toko aja, itu bukan urusan lu. Nah, respon gua untuk waktu itu adalah ya udah, oke, terima kasih, lu sudah memberikan gue jawaban yang sangat tidak encourage gue, tidak membantu gue, tapi malah menjatuhkan. Ya udah, gue mikir ya udahlah, biarin deh, lu mau terjun bebas deh. Ya udah, akhirnya gara-gara kejadian itu gue memang meresponnya tidak begitu bagus waktu itu. Ya udah, tapi akhirnya gue mencari pekerjaan lain dan my life go on. Jadi gue tidak stay di situ untuk terima makan gaji aja. Ya udahlah, nggak maju nggak apa-apa, nggak ada omset nggak apa-apa, yang penting gue makan gaji buta. Untung gue tidak memikirkan ke arah sana. Coba gue memikirkan ke arah sana dan gue tetap stay di situ. Bisa bayangkan hidup gue
bisa dibilang gue sia-siain di situ deh. Tapi untungnya nih gue masih merespon positif. Gue cari peluang lain, udah pasti gue langsung cari peluang lain. Karena gue aja karyawan ini mau fight buat lo, tapi ternyata lo nggak mau. Ya udah gue cari peluang lain. Gue akhirnya pindah kerja, akhirnya ya sampailah gue di sini sekarang. Dan juga simpelnya adalah gue pun kejadian waktu gue mau menjalankan bisnis network marketing Bio Green Science, gue cerita kan kita mau share ke orang yang kita percaya, keluarga kita. Gue share ke bokap gue, "Pak, gue lagi mau ngerjain bisnis ini nih kayak begini-gini, network marketing, caranya gini. Lu tahu jawaban dia pertama apa? Lu tidak usah kerjain yang aneh-aneh, lu kerja aja yang benar. Kerja aja yang benar deh, nggak usah pikirin yang aneh-aneh deh, nggak usah coba yang aneh-aneh." Dan beberapa menit kemudian dia menceritakan orang yang sukses di bisnis network marketing. Bisa kesel gak sih lu? Bukannya didukung tapi malah dijatuhin. Nah, tapi untung waktu itu gue udah baca buku gimana sih cara meresponnya ini. Gue udah baca buku dan gue tidak pedulikan itu, karena kadang orang-orang di luar sana tidak mengerti apa yang kita kerjakan, tapi mereka hanya memberikan komentar sebatas yang mereka tahu. Nah, balik lagi ke masalah mindset, kita juga harus punya komunitas yang bagus, itu udah pasti. Terus kita harus bertanya ke orang yang paling tepat, itu juga sangat penting. Karena apa? Contoh, lu mau bikin kue, lu tanya ke tukang bangunan, "Bang, bikin kue gimana?" Lu gile, lu gak tau kerjaan gua apa? Iya kan, bener gak? Itu udah pasti gak make sense. Lu mau bikin bangunan, lu tanya ke tukang bangunan, "Bang, gimana sih cara semen yang bener? Gimana cara gedor tembok biar cepet runtuhnya gimana?" Nah, itu lu bisa tanya ke mereka, mereka punya tekniknya. Tapi kalau cara suruh mereka hias kue, dia nggak akan bisa, walaupun dia jago nyemen, dia nggak akan bisa jago hias kue, nggak bisa. Jadi harus tanya ke orang yang tepat. Karena begitu kita tanya ke orang yang tepat, kemungkinan besar udah pasti dapat respon yang bagus. Mereka pun pasti bagi ilmu yang bagus. Itu sudah pasti. Jadi begitu kita dapat hal positif, kita belajar, kita coba rubah cara kita pandang, kita coba rubah, kita punya pola pikir, ya respon ini kita bisa belajar. Waktu ada terjadi sesuatu, kita bisa berpikir dulu sebelum kita kasih balasan. Nah, ini pun gue pelajari dari meditasi. Meditasi ini sangat pengaruh. Meditasi ini juga buat gue sendiri itu mengajari gue untuk berpikir dulu sebelum bertindak. Walaupun nggak 100% ya works selalu ya, karena kan ya masih manusia lah, kadang masih ngelakuin salah. Tapi at least ini benar-benar bantu gue membuka pintu yang baru. Bukan sabar lagi, tapi lebih ke sebelum bereaksi lu masih sempet bisa step back untuk mikir gitu. Nah, nanti gue akan bikin video dengan ahli meditasi yang gue kenal, Bapak Rudi Mulyono ya. Nanti gue bikin video dengan beliau. Nah, jadi dengan kita bisa mikir dulu sebelum merespon, ini kuncinya, ini kunci yang sangat bagus ini. Ini sangat bagus karena banyak hal yang terjadi sekitar kita, kebanyakan orang komplain, ya kan? Nah, cara merespon akan merubah kita punya perilaku. Merubah kita punya perilaku, otomatis kita punya habit itu berubah. Begitu habit berubah, sudah pasti kita punya kepercayaan pun berubah. Dan ternyata memang semua ini balik lagi, kendalinya ada di kita loh. Kendalinya ada di kita. Jadi kita yang pegang kendali. Dan beruntungnya kita bisa mengatur semuanya. Dan kita punya powernya. Yes, I got the power. I got the power. Ini semua ada di kita. Kita yang bisa kendalikan. Ini kita bereskan. Jadi pola pikir kita coba perbaiki, caranya baca buku. Ini buku ini sangat bagus.
gue sudah baca. Nah, dan gue pun men-challenge diri sendiri, gue tidak pernah selesai baca satu buku, dan ini buku lumayan tebal dan isinya tulisan semua, dan ini gue akan selesaikan karena komitmen sama diri sendiri untuk berubah. Nah, gue mulai merubah cara gue merespon, merubah gue melihat sesuatu, merubah pandangan gue terhadap dunia luar, karena kita tidak bisa merubah dunia luar, tapi kita bisa merubah cerita hidup kita. Jadi teman-teman mau bisa pede, mau bisa merasa equal dengan orang, bisa merasa bisa sukses, bisa berhasil, harus dari diri sendiri dulu, harus dari diri sendiri. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, masih merasa tidak pede, mau belajar, boleh komen, karena kita bisa belajar sama-sama. Gue pun lagi tahap belajar, karena hal ini dari dulu tidak akan ada yang ngajarin. Percayalah, orang tua gue juga tidak mengajarkan itu, dan gue tidak menyalahkan mereka, karena ini memang suatu ilmu yang harus kita cari. Karena kebanyakan di luar sana, kebanyakan orang negatif, kebanyakan orang yang ngeluh, komplain. Nah, itu kalau kita ketemu teman-teman begitu, kalau bisa tolong jangan terlalu sering dengar mereka komplain tentang hidup mereka, keseharian mereka, tapi mereka tidak mau take action untuk berubah. Kita bisa ngikut loh, kita bisa ngikut mereka. Bukan kewajiban kita untuk memperbaiki hidup mereka, tapi kewajiban kita untuk memperbaiki hidup kita sendiri. Jadi teman-teman mau seperti apa, teman-teman yang tentuin, karena you got the power. The power is in you, bukan di orang lain. Jadi kita yang tentuin hidup kita. Mau luar biasa, mau biasa-biasa saja, mau amazing, mau awesome, itu terserah teman-teman. Jadi kalau dari gua akan mencoba punya hidup yang luar biasa, karena hidup terlalu singkat untuk biasa-biasa aja. Hidup terlalu singkat untuk biasa-biasa aja. Dan ini gua lakukan juga untuk bisa membantu teman-teman, karena ya pernah tahu cara seperti apa yang bisa bantu banyak orang. Why not? Coba share, coba berbagi, dan berbagi terus, karena ini gratis. Nah, next berikutnya gue akan coba bikin video mengenai perilaku orang tuh seperti apa sih, sifat orang tuh seperti apa, kita bisa pelajari juga. Terus gue juga akan interview juga dengan pakar bisnis online digital marketing. Ya, nanti kita ketemu dengan teman saya sekaligus mentor juga. Mentor gue ada beberapa, Luciana Rossi salah satunya. Nanti kita coba interview dengan Lucy, gimana sih tips-tips untuk bisnis online. Karena beliau memang orang yang sangat luar biasa, beliau orang yang giat, dan beliau orang yang sangat, jadi kita beruntung bisa belajar dari beliau. Nanti gue bikin interviewnya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video hari ini. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, komen. Kalau mau share boleh juga sih. Ya, jadi kita bisa bagi terus kebaikan ini dengan orang-orang di luar sana. Thank you guys for watching this video. Bye.